Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu lagi. Kali ini saya akan sharing untuk tutorial penggunaan Jatim Presensi. Ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Sekda Prof Jatim menyampaikan surat edaran bahwa untuk per 1 Juli 2021 kita akan melakukan presensi melalui Jatim Presensi. Untuk itu akan kami share tutorial penggunaan Jatim Presensi untuk ASN dan PTTBK di lingkungan Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, kali ini akan kita sharing bersama bagaimana penggunaan Jatim Presensi oleh pegawai ASN dan PTT, PTK di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Sekda Prof sudah menyampaikan surat edaran tentang pelaksanaan penggunaan Jatim Presensi. Bapak Ibu sekalian, Jatim Presensi sesungguhnya sudah digunakan secara uji coba mulai bulan Januari sampai Juni 2021. Kita sudah menggunakannya, dan dari evaluasi ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu yang pertama, Jatim Presensi akan digunakan secara resmi bagi ASN dan PTTBK di lingkungan Provinsi Jawa Timur mulai per 1 Juli 2021. Yang kedua, terhitung mulai diberlakukan secara resmi, maka Jatim Presensi digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dan sebagai dasar pemotongan kehadiran pegawai sesuai dengan Pergub Jawa Timur nomor 14 tahun 2021. Yang ketiga, agar seluruh ASN dan PTTBK di lingkungan kerja Provinsi Jawa Timur yang menggunakan HP Android agar menginstal aplikasi Jatim Presensi. Sedangkan bagi pegawai yang masih menggunakan iPhone atau versi iOS dapat mengakses Jatim Presensi ini melalui website presensi.bkd.jatimprof.go.id. Kemudian yang keempat, Jatim Presensi hanya dapat digunakan melalui satu device atau satu handphone, karena hanya satu nomor email yang direkam oleh server. Jadi kita tidak bisa menggunakan 2 HP, harus 1 HP, ya. Dan jika Bapak Ibu HP yang Anda sudah daftarkan sebagai untuk mengakses Jatim Presensi ini hilang atau ganti, maka Bapak Ibu harus lapor, ya, melapor secara resmi ke BKD melalui TU-nya masing-masing. Yang kelima, bagi para pegawai yang ada kesulitan, itu bisa menghubungi fasilitator di masing-masing OPD-nya, ya, untuk segera diatasi permasalahannya dan dilaporkan ke tim teknis presensi di BKD Prof Jatim. Dan yang terakhir, keenam, hasil evaluasi itu sejak diperlakukan Jatim Presensi, maka poin V huruf C terkait kehadiran pegawai menggunakan absen manual pada surat edaran gubernur nomor 800/551.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak diberlakukan lagi. Bapak Ibu sekalian, marilah sekarang kita lihat masuk ke dalam
aplikasi. Ketika kita masuk ke aplikasi pertama akan tampil tayangan seperti ini yang di tengah ini ya. Tayangan ini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya sesuai dengan Pergub bahwa peraturan sesuai dengan Pergub Jatim nomor 14 tahun 2021, peraturan hari dan jam kerja ASN yaitu seminggu selama 5 hari kerja dan seminggu itu selama 37 jam 30 menit ya. Dan jam kerjanya Senin sampai Kamis itu jam kerja jam 7 sampai jam 15.30. Jam istirahatnya 12 sampai jam 12.30 ya untuk Senin sampai Kamis. Sementara jam kerja pada hari Jumat itu senam, didahului senam jam 6.30 sampai jam 7. Lalu jam kerjanya jam 7 sampai 14.30. Sedangkan jam istirahat untuk sholat Jumat jam 11 sampai 13. Artinya jam masuk kerja itu adalah jam 7 sampai 15.30. Nah, mari kita lihat ya. Di dalam Jatim Presensi ada keterangan jam masuk ya. Jam 6.15 sampai jam 7.15 ya. Lebih 15 jam 7 lebih 15 menit. Dalam hal ini ya, jam kerja Senin sampai Kamis yaitu jam kerja jam 7 sampai 15.30. Maka jika Anda absen lebih dari jam 7 di dalam presensi ini, itu secara jam kerja terhitung terlambat datang kantor. Ya. Jadi usahakan Anda dalam presensi Jatim ini kehadiran Anda kurang dari jam 7. Kalau lebih dari jam 7 maka Anda dihitung terlambat kantor. Tetapi ini kok ada lebih 15 menit. Ini hanya di presensi ini lebih jam 7 15 menit ini lebih. Ini baru dilakukan perhitungan pemotongan. Kehadiran itu hanya untuk toleransi perhitungan pemotongan kehadiran di TPP. Jadi Bapak jangan melihat lebih jam 7.15-nya itu. Itu adalah untuk perhitungan pemotongan di TPP. Anda diwajibkan masuk jam 7 atau sebelum jam 7. Lebih jam 7 Anda termasuk datang terlambat. Ini masuk dalam perhitungan PP 53 termasuk indisiplin ya. Nah, baiklah itu sekilas bahwa seharusnya kita ini memang masuk jam 7, bukan jam 7 lebih 15 toleransinya ya, bukan, itu hanya untuk TPP. Mari kita langkah awal ketika kita masuk ke aplikasi akan tampak ya tampilan seperti ini. Pertama kali adalah kita harus lihat work order-nya ya. Kita harus edit ini. Kita posisi work order yang reguler atau yang lainnya. Di Dispora ya. Kita klik ya. Posisi itu akan muncul pembagian work order seperti ini. Reguler untuk pegawai yang pejabat struktural dan pelaksana, sedangkan yang jabatan fungsional bisa memilih ya pagi, siang dan malam. Kita bagi 3 shift ya. Pilih salah satu. Kalau kita yang pelaksana ya reguler, yang fungsional tentukan ya tinggal milih. Setelah kita pilih, klik katakanlah kita pilih reguler, maka akan muncul reguler di sini seperti ini. Baru kita masuk ke posisi apakah kita work from home atau work from office. Klik. Kalau kita work from office, maka langsung kita klik pada tombol datang ini. Ya. Menu data kita klik. Ini kalau kita work from office. Kalau pulang, kita klik menu pulang. Ya. Kemudian, kalau sudah kita klik, maka kita berarti sudah absen. Ya.
Tapi kalau kita work from home, maka jangan lupa kita klik dulu work from home-nya. Di sini akan tampil tayangan seperti ini. Ada 3 kehadiran, datang, siang, dan pulang. Kalau datang kita klik datang, kalau jam 1 siang kita klik siang, absen lagi kalau work from home, dan pulang juga gitu, setengah 4 kita klik pulang. Kalau kita work from home. Nah, kemudian kalau sudah klik itu, maka ada tayangan seperti ini, ya, info. Lanjutkan untuk presensi pulang. Kalau pulang, ya, kita klik lanjut. Kalau ini kita datang, mesti lanjutkan untuk presensi datang. Kita lanjut, klik lanjut, maka akan tampil kembali ke awal. Nah, untuk mengetahui kehadiran kita, apakah sudah terekam atau belum, kita lihat bisa di sini ada tombol menu. Kita klik ini, maka akan muncul tombol menu seperti ini. Ya, maka kita bisa lihat kehadiran kita klik laporan. Kalau kita klik laporan, maka akan muncul. Nah, ini adalah laporan dari kehadiran kita. Datang jam berapa? Kelihatan di sini. Ya, 7. Kemudian pulang jam berapa? 16. Ya, kelihatan. Setelah itu kita kembali lagi, klik menu, kembali menu. Nah, sekarang kita pelajari menu-menu ini, pelajari. Harus paham kita. Untuk kehadiran, ya, fungsinya apa? Kehadiran. Kehadiran kita klik, maka akan muncul tipe izin. Kalau kita mau dalam keadaan ini mau izin, kita lihat tipe izinnya apa, pilih tipe izin, kita klik tipe izin, maka ada izin penuh atau izin tidak absen pulang atau izin absen masuk. Izin penuh ini biasanya sakit, ya, penuh nggak datang. Kalau tidak absen pulang, hanya pulang aja nggak absen. Kalau izin tidak absen masuk, hanya saat masuk aja tidak absen. Kalau penuh, pulang dan masuk tidak absen. Setelah kita pilih, katakanlah izin penuh, kemudian baru kita lakukan berikutnya, yaitu pemilihan jenis izin. Kalau sudah pilih tipe izin, kita pilih jenis izin. Di kehadiran, maka jenis izinnya adalah antara lain sakit, force majeure, atau tidak masuk kerja dengan keterangan. Kita pilih mana? Kalau sakit, ya kita pilih sakit. Ya. Kalau force majeure ini seperti ada kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. Kalau tidak masuk kerja dengan keterangan, kalau ada ya kita pakai ini. Ini di kehadiran. Ya. Ada juga kita pilih cuti. Di menu cuti Anda juga harus sama. Pertama yang kita lakukan adalah pilih tipe izinnya apa, cuti penuh, izin penuh, masuk dan kadang tidak absen, ataukah hanya pulang aja nggak absen atau masuk aja nggak absen. Katakan kita pilih izin penuh, klik, maka kemudian langkah kedua adalah pilih jenis izin dari sekian itu. Ya. Nah, di sini kalau cuti maka ini menunya, cuti besar, sakit, melahirkan, alasan penting di luar tanggung negara, atau cuti tahunan. Kita sering gunakan cuti sakit dan cuti tahunan yang sering kita pakai. Setelah itu, saya sudah cuti. Pada menu dinas luar ada juga sama, pilih dulu tipe izinnya. Setelah kita pilih akan ada beberapa 3 ini tipe, kita pilih izin penuh. Kalau kita memang pagi masuk dan pulang nggak absen, ya kalau pulang aja ya tidak absen pulang ya ini, kalau absen tidak absen masuk ya ini. Klik penuh katakanlah seperti itu, kita pilih. Biasanya dia kita nggak absen datang dan pulang. Kemudian baru yang kedua pilih jenis izin. Kalau dinas luar ya pilih klik dinas luar. Kalau rapat ya pilih rapat. Kalau mau izin dengan kantor ya pilih ini. Ya.
sekedar jam 9 keluar, kembali jam 12, pilih ini. Yang ikut training atau pelatihan, pilih ini. Yang tugas lapangan, pilih ini. Nah, tugas lapangan ini kita bisa digunakan oleh jabatan fungsional, yaitu pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Jadi mereka, pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga, jika mengikuti tryout, mengikuti pertandingan, ya, ini bisa menggunakan tugas lapangan atau itu turnamen, ya. Ini bisa menggunakan tugas lapangan, ya, atau ikut pelatnas, ya, bisa ikut tugas lapangan, seperti itu. Setelah kita klik, nah, baru langkah berikutnya yaitu alasan, ya, kita bikin alasan, ya, izinnya penuh, ya, jenis izinnya rapat, alasannya apa? Rapat koordinasi di Malang, umpama seperti itu. Nah, setelah kita tulis alasannya, langkah berikutnya yaitu kita harus edit tanggal izin. Di sini tanggal 1 sampai tanggal 3, umpamanya seperti itu. Setelah diedit tanggal izin, baru kita langkah berikutnya yaitu pilih berkas. Pilih berkas ini yaitu SPT kita, ya. Siapkan, kemudian ketika klik pilih berkas, ketika kita klik pilih berkas ini akan muncul indikator ini, pilih kamera atau pilih file. Kalau belum ada di HP kita SPT kita, maka bisa kita foto, ya. Nah, ini kita pilih foto kamera, ya, kamera, dan ini kita hasil foto seperti ini. Kalau sudah begini, kita foto SPT kita, ya, umpamanya seperti itu, maka jangan lupa klik tanda yes ini, ya, klik, maka akan terekam. Nah, ini, ya, SPT kita atau kita akan terekam di sini. Baru tekan tombol tanda submit izin, kita klik. Kalau sudah itu, sudahlah selesai, ya. Selesai sudah rangkaian presensi Jatim kita, ya. Seperti itu Bapak Ibu, tutorial untuk penggunaan Jatim presensi ini. Jikalau masih kurang paham, kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, ya, sehingga apa yang menjadi ketidakjelasan Bapak Ibu bisa kami jelaskan melalui face to face. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, sharing tutorial tentang penggunaan Jatim presensi. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.